Saya tuh selalu punya kerinduan untuk bisa melihat gereja yang sehat, yang mempersiapkan satu generasi umat yang layak di hadapan Tuhan. It's always my dream to see a generation yang healthy, bukan hanya secara berkat jasmani, tetapi mereka sungguh-sungguh menjadi generasi yang layak menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Satu generasi yang Yoel pernah nubuatkan dalam Yoel 2, bagaimana generasi yang ada di atas gunung-gunung, generasi yang mempunyai keberanian dan pengurapan seperti api, yang punya percepatan, generasi yang dipenuhi Roh Kudus. Dan satu kerinduan saya untuk selalu bisa melihat di mana ada satu gereja yang menjadikan Tuhan the center of everything. Saya rindu bahwa gereja GB Gandaria City menjadi gereja yang dikenal sebagai a God-centered church, di mana Tuhan menjadi pusat segalanya, Tuhan menjadi perhatian dari semuanya, sehingga orang datang bukan karena program, bukan karena entertainment, tapi orang datang karena Jesus. Orang datang cuma karena ingin merasakan kesembuhan, jamahan, penghiburan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan satu hal lagi, saya rindu bahwa gereja ini akan dikenal sebagai God's Church. Tuhanlah menjadi pemilik gereja ini, sehingga kita percaya sebagai tubuh Kristus. Mari kita mulai menjaga unity, satu tubuh dengan tubuh yang lain. Kita mulai berjejaring, kita mulai bangun unity atas kota, atas bangsa, antara generasi. Dan biarlah kita membangun hubungan yang sehat untuk memperlebar kerajaan Tuhan di Indonesia dan di bangsa-bangsa. We gotta rise up a new generation. 새로운 세대를 일으킬 We 것입니다. will give birth to a new generation. 새로운 세대를 Are you 탄생시킬 ready, 것입니다. nations? 준비되셨습니까? Are you ready, nations? Come on, raise up your voice. 여러분의 목소리를 Raise 높이십시오. up your voice. 여러분의 목소리를 Raise up 높이십시오. your Dan tentunya kita selalu ingin bahwa gereja ini menjadi generation center, generasi yang menjadi pusat generasi baru. Kalau ngomong generasi bukan hanya ngomong anak-anak muda, tapi 5 generasi, dari mulai opa, oma, orang tua, anak-anak muda sampai anak kecil, bahkan anak-anak yang baru lahir. Saya percaya biarlah ini menjadi pusat generasi baru. Dan tentunya yang Tuhan berikan adalah kita menjadi growing community, komunitas yang bertumbuh bukan hanya sekedar berkat tetapi pertumbuhan orang-orang percaya, di mana gereja ini akan menjadi gereja yang bertumbuh secara cell group, gereja yang percaya, persekutuan orang kudus di akhir zaman, yang bergerak di marketplace, yang akan bergerak di rumah-rumah, bergerak dalam setiap melintas generasi, gereja yang bergerak dalam cool yang terjadi dalam gereja ini. Biarlah gereja ini dikenal sebagai generous church, gereja yang mempunyai compassion, gereja yang mempunyai belas kasihan. Biarlah gereja ini dikenal sebagai gereja yang bukan hanya memperkaya dirinya, tapi gereja yang bermurah hati. Dan tentunya untuk menjadikan satu gereja atau umat yang mempunyai a godly character, karakternya Tuhan Yesus. Satu karakter ilahi yang haus akan pengajaran Tuhan, yang haus membaca Alkitab, di mana budi pekerti yang luar biasa muncul dari pengertian akan firman Tuhan. Dan tentunya yang terakhir, saya rindukan bahwa gereja ini menjadikan
Satu tren yang baru yang disebut dengan God's culture. Satu hal yang orang-orang mengikuti, bahwa mengikuti Yesus adalah mengenai lifestyle, mengenai bagaimana kita tersenyum, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita memimpin, bagaimana kita hidup dalam komunitas. Biarlah gereja ini bisa menghasilkan the God's culture, di mana karakter Tuhan dinyatakan atas segala bangsa. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal
dan akibat dari dosa. Melainkan, hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Growth Center Family. Bagaimana keadaanmu? Besar berdoa dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Dan pesan
Dasar percaya hari-hari ini kita melimpah dengan sukacita karena kita akan beribadah dengan Tuhan. Orang-orang yang bersukacita, apa kabarmu? Luar biasa. Haleluya, luar biasa. Wow. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 145 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Biarlah kita tetap setia dengan Tuhan apapun keadaanmu. Sebab Ia akan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Bahkan mendengarkan teriakan mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Amin. Biar kita terus andalkan Tuhan. Dan kita akan beribadah memuji memuliakan Tuhan. Tapi sebelumnya ada beberapa pengumuman penting yang akan kita dengarkan bersama-sama. Silakan istri. Baik Bapak Ibu, kembali Sunday Service kita akan ikuti bersama-sama di Grow Center pada jam 10 pagi dan jam 5 sore. Bapak Ibu yang di rumah juga dapat akses di manado.growcenter.online dan Facebook Grow Center Manado. Kebaktian tengah minggu jangan lewatkan, karena dalam kebaktian tengah minggu kita banyak belajar melalui pesan Tuhan, yaitu setiap hari Rabu jam 8 malam. Dapat juga diakses di manado.growcenter.online, Facebook Grow Center Manado, dan Radio CWS dan Amigos. Baik, untuk KUL setiap minggu berjalan, informasi tentang KUL bisa hubungi Gembala KUL masing-masing. Inilah kegiatan sepekan di Grow Center Manado. Syukur dan persembahan lainnya dapat scan QR Code yang ada di screen. Untuk info lebih lengkap tentang Grow Center Manado, Bapak Ibu dapat akses di Instagram dan Facebook Grow Center Manado. Dan saat ini kita akan berdoa buat keluarga-keluarga kita. Mari angkat tangan. Kita berdoa sama-sama. Kinamoya rabataka rabasikiarada. Tuhan, sebagai keluarga di dalam Grow Center Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga-keluarga kami yang ada di rumah yang hari-hari ini Tuhan izinkan untuk mengalami pergumulan. Kami percaya mereka tidak sendiri. Ada Tuhan, ada keluarga yang selalu menopang. Kami berdoa biarlah kasih Tuhan ada atas rumah tangga. Rumah tangga dipulihkan, bahkan menjadi rumah tangga yang diberkati dan harmonis di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyembuhkan benjolan di leher sebelah kiri terjadi oleh bilur-bilur darah Kristus. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada. Kesembuhan terjadi. Pulihkan kondisi untuk terlepas dari cuci darah Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup lakukan itu. Bahkan bagi keluarga yang rindu untuk mendapatkan momongan dari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan percayakan anak atas keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hutang-hutang keluarga bisa terbayar dengan lunas. Tanah segera terjual dengan harga yang diharapkan. Itu juga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan keluarga yang mengalami kehamilan, biar kehamilannya berjalan dengan baik, janin berkembang dengan sehat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan Engkau memulihkan setiap pribadi maupun keluarga dari kesehatan dan dari kesehatan finansial. Sungguh kami percaya Engkaulah Jehovah Rafa, Engkaulah Jehovah Jireh yang sanggup melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena doa-doa yang telah dijawab Tuhan. Bagi setiap Bapak Ibu, bagi setiap keluarga Grow Center, di mana doa-doanya dijawab Tuhan. Dapat berkat untuk membeli rumah di Manado. Tuhan terima kasih. Mendapatkan pekerjaan. Bisnis berjalan dengan lancar. Kami juga bersyukur bersama-sama karena keluarga yang mendapatkan ruko
Dan Growth Center Family, di bulan November kita masuk satu tema yang luar biasa, yaitu Strong and Healthy in Marketplace. Bagaimana kita menjadi kuat dan sehat di dalam marketplace, kita mempengaruhi marketplace. Dan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Wiryo Hadi. Biar siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran firman Tuhan itu yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Dan sebelumnya, yuk kita sama-sama siapkan hati untuk masuk dalam pujian dan penyembahan bersama-sama. Haleluya. Saya percaya kita hari ini mengalami kebaikan Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, come on, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sebab kebaikannya melimpah atas setiap kita. Haleluya, come on, yang excited memuji Tuhan. Come on, bangkit dari kursimu, dari tempat tidurmu, dimanapun engkau berada, di ruang tamu. Come on, Growth Center Family, let's praise the Lord. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami alami hari ini. Sama-sama nyanyikan, Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good and your mercy endureth forever. Every nation and tongue, from generation to generation. Come on, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. You are good. Woo! Hallelujah. Sorak-sorai bagi Tuhan dan nyanyikan. Lord, you are good and your mercy endures forever. Oh, Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation. Come on, sing it out. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We sing and we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Serukan, you are good. Tepuk tangan yang lebih semangat lagi, umat Tuhan di ruang. Haleluya. Katakan, you are good all the time. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. Saya mau lihat semuanya, semua ajukan ke atas. All the time. Sekali lagi, you are good all the time. All the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. We declare, Lord, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Once again, sing it out. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Those people from every nation. Come on, you want to jump? We worship you.
mengalami kebaikan Tuhan, angkat tanganmu dan sembah Dia. Haleluya. Di hadirat-Mu Tuhan, kami mau lebih lagi merasakan kebaikan. Buat kami Tuhan melihat kebaikan saat kami menyembah. Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Mari nyanyikan sama-sama. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia lewat pujian ini, katakan Bapa, Engkau baik. Oh Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta. Aku memuji-Mu,
Saat Kau hadir, semua badai pun tenang. Saat Engkau hadir, semua cemas pun hilang. Engkau menyatakan kebaikan. Mari buka dua tanganmu Bapak Ibu Saudara di rumah. Kau baik. Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Oh, nyanyikan. Yesus baik. Oh Tuhan. Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Taruh tangan kananmu di dada dan percaya. Yesus baik. Oh, Kau baik. Jesus. Yesus baik. Dia baik buat saya. Angkat imanmu, angkat harapmu, katakan ya Yesus baik. Kau baik, Kau baik Tuhan. Jesus, you're good. You're good. Angkat tanganmu. Come on, declare. Grow center. God. You're so good. You're so good. You're so good. You're so good. God, you're so One last time, come on, grow center. Declare the goodness of God's flowing over us. Yes, God, you're so good. You're so good. Worship. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk hari yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kau sungguh baik. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami percaya semuanya karena kasih karunia. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kesabaran Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan biar hari ini Tuhan, hati kami angkat untuk memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Terus taruhkan hati kami, hati yang haus dan lapar akan Engkau, hati yang semakin melekat dengan Tuhan, hati yang semakin mencintai Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih
children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going and you're weeping and rejoicing. He is for you, He is for you, He is for you, He is for you, He is for you. Yes, you are. He's for you, He's for you, He's for you. We believe, Lord. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside, all around you, in the morning, in the evening, you're coming and you're going and you're weeping and rejoicing. He is for you, katakan He is for you, He is for you, He is for you, He is for you. Yes, you are for us, He's for you, He's for you. You are for us, Jesus. We believe, we believe. Kami percaya terjadi Tuhan atas hidup kami, atas keluarga kami. Berkatu, sebab Kau baik. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside, all around you and within you. In the morning, in the morning, in the evening, you're coming and you're going and you're weeping, rejoicing. He is for you. Come on, church, He is for us. For you, He is for you. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri untuk kami boleh beribadah di hari Minggu. Dan biarlah urapan-Mu mengalir di setiap tempat dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat yang ada di Growth Center,
saya mengucapkan selamat hari Minggu dan saya mau berterima kasih juga kepada Pendeta Andi Cokro yang memberi kesempatan buat saya untuk membagikan firman Tuhan hari ini. Saudara, sebenarnya saya harus datang di gereja saudara, tetapi karena pandemi maka saya hadir di dalam televisi dan HP saudara. Baik, hari ini saya diberikan judul atau tema Gereja Sehat, Kota Kuat. Saya ingin membaca bersama dengan saudara dari 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi gereja itu menurut 1 Korintus pasal 12 ayat 12, gereja itu adalah tubuh Kristus menurut Alkitab. Jadi gereja itu adalah tubuh Kristus yang terdiri dari beberapa anggota, di mana setiap anggota itu harus sehat. Bila semua bagian sehat, artinya dapat berfungsi menggunakan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Pak, kalau ada bagian jadi tubuh itu ada tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga. Kalau kaki, tangan, dan telinga ada bagian yang tidak berfungsi, maka tubuh itu tidak sehat. Makanya kalau ada orang yang stroke, dia tidak bisa berjalan dengan normal karena bagian kaki sebelah kiri atau tangan sebelah kiri tidak berfungsi secara normal. Oleh karena itu, kalau seluruh tubuh berfungsi, baru disebut sehat. Dan akibatnya komunitas jadi kuat, gereja jadi kuat, dan kota jadi perkasa. Nah saudara, di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai 16, di sana tertulis gini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Salah satu fungsi gereja yang Yesus impikan adalah gereja itu harus menjadi garam dan terang dunia. Wow. Saya berdoa supaya saya bisa menolong dan menjelaskan kepada saudara. Saya ini latar belakangnya adalah food technologies. Jadi saya mengerti ada 50 fungsi garam, tetapi ada 2 saja yang saya mau sampaikan. Kalau 50 berarti perlu 10 sesi. Saya mau menyampaikan 2 saja fungsi daripada garam yang penting. Yang pertama, garam itu berfungsi untuk memberi rasa. Artinya kehadiran gereja di suatu komunitas atau di satu kota dapat dirasakan dampak atau impact bagi komunitas dan kota di mana gereja itu berada. Pak, apakah gereja itu langsung seketika memberkati kotanya sehingga kotanya menjadi kuat? Saudara, ini saran saya. Setiap gereja punya size yang berbeda, punya garam yang berbeda, ukurannya dan jumlahnya. Pada waktu saya melayani gereja kita masih sangat kecil, maka garam kalau saya taruh di kolam renang maka tidak terasa, saudara. Jadi garam ini saya taruh di apa? Di mangkok itu sayur asem, maka terasa. Apa artinya? Artinya kalau memang garamnya sedikit, ya biarkanlah RT yang menikmati, RW yang menikmati. Kalau makin besar, lurah, kelurahan. Saya masih ingat pada waktu kelurahan kita bikin baksos, Pak Lurah datang kepada saya dan berkata begini, Pak, boleh enggak kalau Bapak bikin klinik? Gereja kita belum mampu waktu itu. Lalu kemudian dia bilang, saya tanya gini, kenapa sih Pak Lurah kok pengen ada klinik?
Kalau Bapak baksos seminggu sekali, Bapak datang hari Senin. Rakyat saya Selasa sakitnya Pak, Rabu sakitnya. Kalau Bapak datang sebulan sekali, sebulan yang datang dia sehat, berikutnya sakit. Kalau Bapak bikin klinik, akan menolong semua rakyat saya dari Senin sampai Senin kembali. That's good idea. Lalu kemudian kita membuat klinik. Waktu kita membuat klinik, saudara, sedikit dirasakan oleh satu kelurahan. Lalu kemudian karena ratusan ribu orang bisa diobati dengan harga yang sangat murah, bahkan kalau hari Minggu sampai hari ini sudah 12 tahun, hari Minggu gratis. Semua selama dia manusia berobat gratis. Impact-nya makin luas, seluruh kota boleh berobat. Lalu kemudian wali kota datang kepada saya dan dia bilang, Pak, kenapa kalau Bapak mau influence lebih besar, impact lebih besar, kenapa Bapak nggak bangun rumah sakit? Waduh, saudara kepikir juga kagak. Akhirnya saya lihat kata influence dan impact itu adalah visi dari gereja kita. Makanya saya berpikir bagaimana caranya supaya setiap jemaat bisa berfungsi. Lalu kemudian ada dokter mulai datang kepada saya, bisnismen datang kepada saya dan berkata, kenapa Bapak nggak kerjakan? Akhirnya kita kerjakan dan terjadilah Rumah Indonesia Sehat Hospital, disingkat RIS Hospital. Sekarang impact-nya bagi satu kota. Nah, fungsi yang kedua dari garam itu adalah mencegah kebusukan. Jadi apa artinya Pak? Artinya gini, semua pekerjaan setan yang membuat orang di komunitas dan kota kita rusak, kehadiran gereja harus bisa mencegahnya. Dengan apa Pak? Dengan perubahan paradigma dan penanganan langsung setiap case demi case. Contoh ya, contoh. Kalau di dalam komunitas kita punya nilai yang berbeda dengan prinsip firman Tuhan, maka jangan biarkan ini mempengaruhi masyarakat luas. Contoh, orang boleh ya punya istri lebih dari satu. It's not biblical. Bagaimana caranya? Saudara mesti mengajar, mempengaruhi, memperluas influence saudara dengan menerapkan prinsip dengan gaya hidup memiliki satu istri. Bikin seminar tentang keluarga yang bahagia. Bikin seminar keluarga yang kuat, strong family. Dengan cara seperti itu saudara bisa memperluas dan memberikan pengaruh yang makin luas. Dan saudara yang busuk, nilai-nilai yang busuk bisa dipatahkan, dihancurkan oleh kebenaran yang disampaikan oleh gereja. Saudara lihat anak-anak muda sekarang misalnya contoh. Dia sekarang nilainya begitu bobrok ya. Anak free sex. Ngeri sekali kalau saudara lihat angka anak-anak muda sekarang, 90% telah terpapar dengan pornografi. Mereka sudah melakukan seks hubungan sebelum mereka nikah di atas 65%. Mengerikan. Mereka merokok seusia masih SMP, SMA. Waduh, mereka narkoba. Rusaknya komunitas, rusaknya anak-anak muda di kota kita. Siapa yang bisa mencegah kebusukan itu? Gereja. Karena gereja dipanggil untuk menjadi garam dunia. Ingat ya, bukan garam gereja. Yesus berkata garam dunia, bukan garam gereja. Karena di gereja sudah jadi garam. Kalau garam ketemu garam lagi, bludrek kebanyakan. Jadi makanya di gereja itu banyak pertengkaran. Kenapa banyak pertengkaran di gereja? Karena mereka harusnya garam itu di luar dan memberi rasa dan mereka kumpul di gereja saja. Makanya banyak orang bludrek. Saudara, pada waktu saya melihat, memulai ngerti ini, saya mulai membuka paradigma jemaat dan supaya mereka mengerti, kamu ini garam dunia, bukan garam gereja, bukan garam dapur. Kalau garam dapur hanya dinikmati orang sekitar dapur. Kamu ini garam dunia, dunia pendidikan. Harus kamu tolong dunia kesehatan, dunia sekolah, apa saja dimanapun saudara berada.
Anak muda sekarang terpapar dengan LGBT. Siapa yang care dengan mereka? Mereka homoseks, mereka lesbian. Dari sejak muda dan mereka mengatakan, I'm homoseks. Dan mereka berterang-terangan. Siapa yang harus memberikan, mencegah kebusukan itu? Gereja Tuhan. Sekarang yang kedua. Kalau itu Yesus berkata, kamu adalah garam. Sekarang yang kedua adalah terang. Fungsi dari terang adalah menyingkirkan kegelapan yang ada di kota kita. Dengan kata lain, semua pekerjaan setan yang ingin menghancurkan orang di kota kita harus disingkirkan. Ini statement saya. Saudara, kalau saya di gereja misalnya tanpa terang, maka gelap gulita. Maka saya akan instruksikan pada orang untuk menyalakan saklar, satu stop kontak saja. Maka langsung sinar itu terang. Dep, kegelapan langsung sirna. Saudara perhatikan. Kegelapan itu, perhatikan ya ini ya. Terang tidak perlu bergumul dengan kegelapan. Karena terang itu Anda menyatakan diri saja, kegelapan sudah sirna. Kenapa kegelapan ada di kota kita? Kenapa kegelapan ada di sekitar kita? Karena terang belum berfungsi. Terang belum menyatakan diri. Coba saklar gereja dinyalakan on. Seketika itu kegelapan akan sirna. Dan saya berdoa, keyakinan ini saya tularkan kepada saudara. Kita tidak bisa sekejap, saya tahu. Tapi saya berdoa supaya gereja on kan dimanapun saudara berada. Di marketplace. Ini menurut dua hamba Tuhan, yaitu Lauren Cunningham dan Bill Bright. Dia berkata, 7 area yang harus saudara dan saya terangi, yaitu area sosial, spiritual and social, kemudian family. Ini gereja biasanya kuat di area ini. Bagaimana dengan area business? Bagaimana dengan area education? Bagaimana dengan area art and entertain? Bagaimana government and politik? Bagaimana area media? Di mana saudara dan saya mesti involve di dalamnya dan memberi terang. Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Janji Tuhan, Tuhan berkata dengan jelas kalau Anda baca. Janji Tuhan, kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh gerejanya. Wow. Ini yang ngomong bukan saya, Yesus berkata kota di atas gunung tidak ada yang tersembunyi. Artinya gini, ada dua pengertian. Persoalan yang besar kayak gunung sekalipun di kota tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh gerejanya. Saudara, satu hari saya meeting dengan wali kota Tangerang Selatan. Waktu itu Pak Saleh, wali kota pertama pembentukan. Dan saya bilang saya ingin memberkati kota Tangsel ini dengan melalui pesta rakyat. Pada waktu itu saya bikin 5 hari. Lalu kemudian ketika panitianya Pak Wali Kota bilang, bisa nggak ini dijadikan menjadi Tangsel Fair? Boleh Pak, nggak apa-apa. Kita prinsipnya pengen memberkati. Lalu kemudian di tengah-tengah rapat itu, lalu kemudian saya sebelum rapat saya presentasikan apa yang gereja kerjakan atau gereja lakukan. Kita presentasikan anak-anak jalanan yang diambil oleh jemaat. Kita presentasikan, kita bikin klinik, dan kemudian banyak orang diberkati. Lalu kemudian saya presentasikan ada jemaat yang menangani orang gila. Tiba-tiba wali kota, seorang pria ya, Pak Saleh pertama kali nangis. Lalu meneteskan air mata, terus kemudian saya tanya, kenapa Pak Wali Kota kok nangis? Lalu Pak Wali Kota bilang begini, ini seharusnya tanggung jawab saya sebagai pemimpin di kota ini. Lalu diteruskan dia, tetapi saya belum melihat itu dan saya tidak memiliki hati, padahal itu juga rakyat. Itu juga sesama manusia yang harus dikasihi. Lalu kemudian dia mengakhiri dengan kalimat ini. Selama ini saya tidak tahu apa yang gereja lakukan, tapi saya mulai tahu bahwa gereja telah menjadi berkat bagi kota Tangerang Selatan. Waktu itu diucapkan, waduh saudara, saya menjadi lebih semangat untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di kota kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin
supaya hand in hand bersama dengan pemerintah kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya bersama dengan Tuhan kita mampu melakukannya. Nah, saudara, dalam Matius pasal 16 ayat 19 dan 20, saya mau baca ayat yang pertama saja. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan. Wow. Kerajaan mana, Pak? Kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi kepada gereja diberikan kunci kerajaan sorga untuk menyelesaikan masalah yang ada di bumi. Dan Yesus berkata, tadi di ayat sebelumnya, Yesus berkata begini, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya dia jangan memberitakan kepada siapapun. Sebab dia berkata, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia, ia akan terlepas di sorga. Artinya begini saudara, artinya kepada gereja diberikan kunci kerajaan surga untuk menyelesaikan masalah yang ada di muka bumi ini. Sekarang saudara perhatikan. Einstein pernah berkata, masalah tidak dapat diselesaikan dengan tingkat pengertian dan level pemikiran yang sama dengan masalah itu. Jadi kalau saudara ingin menyelesaikan persoalan yang ada di kota, saudara tidak bisa menyelesaikan dengan cara-cara hukum di dunia ini. Jadi kalau mau menyelesaikan persoalan di kota, saudara harus menggunakan hukum yang tinggi, yang lebih tinggi dari hukum yang ada di dunia ini, yaitu hukum sorga. Oleh karena itu Yesus berkata begini, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa artinya? Gereja punya otoritas, ini bahasa rohani. Kalau saya pakai bahasa yang tidak rohani atau bahasa sekuler atau bahasa dunia, apa yang kamu ikat, artinya apa yang kamu larang masuk di kota akan terlarang. Apa yang kamu lepas, artinya apa yang kamu bolehkan, apa yang kamu buka, boleh datang di kota itu akan datang. Wow. Gereja punya otoritas, saudara perhatikan ini. Punya otoritas apa yang boleh masuk dan melarang sesuatu yang tidak boleh masuk di kotanya. Wow. Itu sebabnya saudara punya otoritas untuk melakukan itu. Dan dengan kata lain, Tuhan berkata gini, aku berikan kepadamu kunci. Dalam bahasa Inggrisnya, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Aku memberikan kunci-kunci, bukan satu kunci, kunci-kunci. Kenapa? Karena satu kunci membuka satu pintu. Satu kunci membuka satu persoalan. Nah sekarang kalau di Grow Center ada berapa orang? Kalau anggaplah ada 1.500 orang, maka ada minimal ada 1.500 kunci persoalan yang bisa diselesaikan. Kalau seandainya gereja menggunakan kuncinya untuk membuka semua persoalan, Anda punya karunia dan talenta yang Tuhan beri, Tuhan ingin supaya Anda yang bisa berkata, masuk. Yang kedua saudara berkata, tidak boleh masuk. Anda yang boleh berkata, buka. Dan Anda boleh berkata tutup. Untuk apa Pak? Kunci diberikan untuk membuka apa yang baik untuk masuk di kota kita. Misal investasi. Masuklah investasi ke Indonesia. Masuklah investasi ke Jakarta. Masuklah investasi ke Tangerang. Masuklah investasi di seluruh kota-kota di mana gereja Tuhan berada. Dan melarang apa yang buruk masuk di kota kita. Misalnya perjudian, percurian, apalagi perzinahan, narkoba. Saudara bisa berkata, jangan ada orang gila, jangan ada orang stres, jangan ada perzinahan, jangan ada narkoba. Itu adalah wewenang gereja Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan sebuah statement ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tulisannya begini saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, ada banyak tafsiran, tapi saya sudah pernah pergi ke Yerusalem. Yerusalem bukan nama rumah tangga, bukan. Yudea bukan nama tetangga saudara, bukan.
Yerusalem nama kota, Yudea nama kota. Satu hari saya dapat understanding ini, saya mau bagikan. Tuhan bicara kepada saya, jangan pernah underestimate jemaat yang ada di dalam satu gereja. Dengarkan ini ya. Apa artinya Kisah Rasul pasal 1 ayat 8? Setiap orang yang percaya, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Anda memiliki influence minimal. Katakan bersama saya, minimal satu kota. Wow. Jadi jangan pernah Anda remehkan. Pertama kota Yerusalem, dua kota Yudea, ketiga Samaria, semua itu kota. Saudara kalau bisa dipercaya Tuhan untuk menyelesaikan persoalan satu kota, Tuhan akan percayakan kepada saudara kota-kota yang lain. Itu sebabnya Tuhan ingin semua jemaat harus gunakan kunci, jangan ada yang tidak gunakan kunci. Saudara, saya tidak mau underestimate. Saya mau beritahu semua jemaat Grow Center, Anda pegang kunci minimal satu. Wow. Bapak kau bisa tahu? Lah itu Yesus yang bilang, aku memberikan kepadamu kunci. Satu orang, satu kunci minimal. Kenapa Yesus bilang the keys, kunci-kunci? Karena jemaatnya banyak. Yesus saja punya 12 kunci. Bisa menjungkir balikan dunia. Saya berdoa gereja hari ini mesti menjadi gereja yang kuat, sehat, sehingga kotanya bisa menjadi kuat dan perkasa. Jadi jangan pernah meremehkan dirimu bahwa setiap jemaat memegang minimal satu kunci. Untuk apa Pak? Menyelesaikan persoalan satu persoalan. Jadi kunci yang kau miliki. Persoalannya kenapa banyak orang punya kunci tapi persoalan tidak selesai di dalam satu kota. Kenapa tidak ada masalah-masalah terselesaikan di kota? Persoalannya bukan masalahnya Tuhan tidak berikan kunci. Kunci sudah di tangan saudara, cuman kebanyakan ditaruh di dalam laci. So nggak berfungsi kunci itu. Jadi pesan saya lewat khotbah pada pagi ini, jangan ditaruh laci, karatan. Gunakan kunci. Untuk apa? Menyelesaikan semua persoalan yang ada di kota. Jadi kunci itu berbicara apa Pak? Kunci itu berbicara tentang karunia. Kunci itu berbicara tentang apa? Kunci itu berbicara tentang talenta. Untuk apa Pak? Untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di kota. So that's why jangan ditaruh di laci, jangan ditaruh diumpetin. Saudara, orang yang punya talenta diumpetin, dimarahin sama Tuhan. Yang punya 2 talenta dipakai, diberi kepercayaan lebih besar. Yang punya 1 mina, semua dikasih 1 mina 10. Yang 1 bisa dari 2 mina. Wow, mengembangkan talentanya, mengembangkan minanya, mengembangkan karunia yang dia miliki. Dan dia dipakai Tuhan. Jadi kalau begitu, ada yang 1 lagi jadi 5. Dan Tuhan bilang, aku serahkan kamu 5 kota. Wow, tadinya cuma 5 mina, jadi 5 kota. Saya berdoa, gak main-main loh. Tema yang saudara berikan, ini tema yang mendidih di hati saya. Saya berdoa, semua jemaat Grow Center, Anda menjadi perkasa di kota Jakarta. Sebab itu kerinduan saya, semua gereja di mana kota berada, saudara menjadi gereja yang kuat dan mengakibatkan setan di kota itu tidak akan memandang sebelah mata jemaat di gereja itu. Tapi saudara bangkit untuk memenangkan kota di mana saudara berada. Jadi kunci, saya ulangi, kunci berbicara tentang karunia dan talenta dan potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk dalam setiap jemaat. Tidak peduli itu pendeta, itu pengerja, apakah itu jemaat Tuhan, saudara, masing-masing diberikan karunia, talenta, potensi, dan ditaruh dalam hidup saudara dan Tuhan ingin Anda menyelesaikan. Pertanyaan yang terakhir. Kunci yang sudah diberikan di dalam hidup saudara, saudara apain itu kunci? Jangan-jangan di laci mana saudara lupa kunci. Jangan ya, mulai sekarang cari kuncimu dan temukan karuniamu dan temukan talentamu dan cari persoalan yang pas dengan karunia dan talenta saudara. Saudara akan menjadi history maker di kota saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sederhana. Aku berdoa supaya umatmu yang ada di Grow Center
mereka bisa diberkati Tuhan. Terpujilah namamu, dan hidup mereka berfungsi ketika mereka gunakan kunci persoalan di Jakarta dapat mereka selesaikan satu demi satu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Wow, dahsyat sekali kebenaran firman Tuhan. Setiap kita diberkati, amin. Kita diberkati. Terima kasih buat Pastor Wiryo Hadi untuk setiap kebenarannya. Kita diingatkan untuk bagaimana kita menjadi dampak di dunia kerja. Bukan hanya di gereja, tetapi di dunia kerja akan mengalami Tuhan Yesus, amin. Doa dan harapan kami kiranya Tuhan Yesus terus memakai Pastor Wiryo Hadi di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan saat ini mari angkat kedua tanganmu, arahkan wajahmu kepada Tuhan. Segala berkat, kuasa dan otoritas berasal dari surga, yaitu berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ketika engkau masuk dan diberkati ketika engkau keluar. Diberkatilah engkau di kota maupun di desa, di gunung maupun di lembah. Diberkatilah setiap bakul adonanmu dan diberkatilah buah kandunganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah pribadi dan keluargamu. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan tanganmu, biar keberhasilan dari Tuhan senantiasa menjadi bagianmu, dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus menjadi bagian kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Mari terus kita jaga kesehatan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Minggu depan kita masih ada 2 kali ibadah. Jangan lupa untuk beribadah minggu depan. Sampai ketemu minggu depan, and God bless you. Come on, Growth Center family yang merasakan kebaikan Tuhan. Oh God, thank you for your blessing. Tepuk tangan yang semangat, come on. Oh yeah, thank you God. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. We worship you. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you. Say you are good. You are good. Oh, you're so good. Yes. Angkat 2 jempol kita, come on. Let's sing together. You are good. You are